Eh, kita punya project, kalau awak mau mbak aku kan otomatis ya oke lah. Secara konsep yang tadi itu udah masuk, udah matang kan, tinggal tinggal semuanya ketika mbok rekam nanggone kameramu terus kamu tinggal kirim ke saya kan, tinggal aku ngedit seperti itu kan, terus akhirnya jadi oke. Nanti itu jadi pilot pilot projectnya yang kira-kira ketika sama teman-teman yang tak ajak podcast supaya value-nya naik kan, supaya harganya naik, wawancara kan. Selama ini aku hanya pada saat aku bikin itu kekuatanku hanya pada materi diskusinya gitu loh, bukan ketampilan kan di sana. Karena sekali lagi yang mau aku hadirkan kan mereka-mereka, gitu. Mereka-mereka yang notabene-nya orang-orang yang serba sibuk dan sudah no have time gitu dan tidak seserius berpikir ke arah sini gitu. Karena aku akan banyak temanya mengenai uh, ketika mereka meninggalkan keluarga, ketika mereka harus menghadapi potongan, mereka agent terus majikan yang ABCD bla 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 dan segala bentuk pengalamannya mereka. Makanya yang tak di awal tak bikin kekuatan itu ya hanya materi diskusinya gitu loh untuk kena. Tapi sekali lagi ketika tampilannya begitu-begitu aja, oke, YouTube nggak akan mengkritisi. Tapi orang-orang yang para pemain juga akan boring kan nontonnya kok kayak gini. Tapi ya berjalannya waktu nanti ketika yang mau diwawancara kita pinjemin GoPro kayak kan bisa, terus GoPro-nya dihadapin ke dia, terus besoknya kembali GoPro-nya dikembalikan ke kita gitu. Cuman ya teknis agak beribet gitu, tapi kita coba, makanya kita aja dulu nanti. Karena pembicaraannya awalnya Dewi ini menurutku ya bisa dikonsumsikan lebih banyak orang, bahwa kita bisa bikin tren bahwa bersaudara tapi kita saling tukar berpikir, diskusi untuk mencapai nilai ya. Seperti apa yang tadi kamu sampaikan kan. Itu hal-hal yang positif buat aku. Masukan dan aku harus telaah itu harus bagaimana merealisasikan. Keren gitu. Sing mbok omong-omong. Terus apa lek berapa sing tak delok kan ini apa istilahnya channelmu kan ini apa bentar si kan berapa ini kan interview kan Ya, ya, ya. terus dan ini kan apa itu kamu apa interview terus langsung diupload apa selang beberapa hari atau iya Langsung. Jadi ya aku interview terus hampir live lah ya hari-hari apa langsung tak show kan gitu. Karena sekali lagi kan nembok dulu, karena kemampuanku adalah mengolah kata-kata, kemampuanku adalah bagaimana berbicara, bagaimana sehingga itu kita bisa hadirkan dan kita tampilkan sebagai orang kalau mau belajar gitu, untuk pembelajaran bahwa materi kita itu bisa bisa dicerna sama mereka, bisa dipakai sama mereka, dan mereka ngerasa ada nilainya gitu. Nah, harapanku kan sebenarnya ya ke arah situ-situ juga gitu. Dan aku pingin kajian-kajiannya itu nggak hanya melulu sesuatu yang serius, tapi terkadang juga ada aku sama siapa temen yang di Hong Kong terus produk edan kayak ngomongnya, jadi tetap akan saya korek dari sisi positifnya dia gitu loh. Jadi setiap individu itu pasti akan ada cerita positif gitu. Tinggal si penginterviewernya ini ketika mampu ngambil hal yang positif pasti akan bisa diambil sama si penontonnya. Dan durasi panjang itu kan sudah disarankan kan sama YouTube untuk kita memang bikin yang durasi panjang tapi menarik. Nah, nek tampilan gonmu mang sing tok judono yo wow is ya masuk lah, istimewa lah. soalnya iki apa jenenge aku sebenarnya ndelok video sing mang tak kirim wah asline aku nggak lihat dia mau cerita tentang apa itu enggak. Cuman ngelihat ikonnya itu loh bagus. Nah, aku sih. Jadi di situ langsung aku ngeklik. Nah, aku berpikir kalau semua orang itu mikirnya pasti ngono mandu. Jadi aku nggak tahu dia itu sopo gitu ya. Mas Mbak ini mereka itu siapa, tapi kok Catch. kelihatan catchy. Nah, Jadi terus aku klik.
Aku klik jadinya terus. Nah, dari situ kan sebenarnya pintu masuknya thumbnail lah kan itu selalu jadi apa bahasan para YouTuber. Jadi kalau si thumbnailnya itu istilahnya kan nggak catchy, itu kan semua orang nggak bakalan apa ya mau pingin tahu gitu kan. Kecuali lah kalau emang benar-benar semua udah tahu Sandro apa orang sing wong sak ganteng sak dunyo. Nah, itu baru Ngomong apa hari ini? Nah, aja nih penggemar kan, subscriber sejatinya kan. Nah kan, tapi kan aku pinginnya kamu ini kan apa, nggak di komunitasmu aja, tapi lebih ke bigger audience yang lebih besar. Dan kebanyakan audiens di luar sana itu nggak ngelihat titel, yang ngelihat sih titel, cuman kan misalnya aku gak peduli who you are. Aku ndelok neng recommended videonya YouTube itu kan aku lihatnya cuman ikon. Jadi aku nggak sadar loh. Aku nggak pernah moco titel ya. Awakmu piye? Secara pribadi kamu ngelihat rekomendasi itu kamu baca titel atau lihat ikon ya? Lihat thumbnail. Jadi kalau saya lebih cenderung channel sopo, saya person. Jadi kamu baca. Jadi baca. Jadi kan yang tak delok selama ini nggak general, nggak kabeh sing tak delok gitu. Jadi YouTube pun aku juga milih gitu loh. Sopo sing tak konsumsi. Jadi memang, tapi kalau kembali lagi pada segmen pasar tertentu, orang-orang di luar sana, memang tampilan awal itu menjadi beranda terdepan ya. Jadi sesuatu yang eye catch yang tadi bilang, dan aku juga harus belajar ke situ. Walaupun sebenarnya ketika kita lakukan secara terus-menerus akhirnya orang akan jadi tahu awake dhewe iki sopo gitu dengan sendirinya hal itu. Nah, eye catch yang Mbok sampaikan tadi itu sebenarnya the bigger audience yang Mbok omong, no? Orang akan tertarik, terus dia akan stay di 20 detik pertama, bahkan 1 menit pertama, kedua. Nah, itu kan runtutan untuk orang interest stay panjang di channel kita kan. Bumper juga mau dibikin, itu kan juga menunjukkan kualitas awake dhewe guys, buat editan. Jadi tampilan-tampilan yang seperti itu, terus judul jeneng kan. Tetapi satu hal yang akan saya pegang bahwa konsistensi gitu. Pokoknya selama kita terus upload, maka yang terjadi orang dengan sendirinya akan lebih familiar. Karena orang delok sekali kan sama YouTube, oh wong iki tahu nonton wong iki. Begitu wong sing ditonton iku mangupload maneh, jajal direkomno kan gitu. Kan alurnya begitu kan. Untuk membentuk penggemar atau audiens. Iya sih, tapi benar, sekali lagi harus inovasi. Tapi ya ambek awakmu, coba deh nanti kita prepare yang seperti itu tadi gitu. Jadi aku ingin pembicaraan antara awakmu dan saya ini part 1, part 2, part 3, jadi banyak part gitu loh. Sehingga yang terjadi awake dhewe iki dulur, tapi kayaknya ketika diskusi itu asik gitu. Aku kan kemarin juga mau ngomong sama bojoku bahwa ayo setiap pagi kita sarapan pagi sambil mendiskusikan sesuatu gitu. Terus diupload di YouTube-mu misalnya. Dan itu akan konsisten kita terus upload, membicarain entah durasi 10 menit, 15 menit, tapi aku kan senengannya ngomong gitu ketika ngomong sama bojoku. Nah, aku pingin itu menjadi konten abadi. Artinya terus kalau kita nggak punya materi konten, ya kita tinggal materi omongan. Karena setiap hari aku mesti ngomong karo DE. Maksudku sih setuju nggak? Yo oke. Nek bojoku karena memang aku bangun dia masih tidur, aku datang, dia mau berangkat, aku baru bangun. Jadi masih agak sedikit. Makanya aku mau coba range karena punyanya dia kan sudah ada gajinya. Sayang kalau dia nggak kita maksimalkan untuk konten kan. Kalau kayak gini terus kan ya eman gitu loh, duitnya wis dibuka lahannya karo YouTube. Nah itu yang makanya
kalau benar-benar main di YouTube terus passionnya tanggung, ya repot gitu. Gitu cerita. Ini project ke depan ya nanti, yang kayak gitu nanti. Pakai iki. Ya, kalau misalnya memang apa istilahnya awakmu ingin mempertahankan ininya, istilahnya kayak apa, cara penyampaian ya, lebih ke penyampaian ya boleh lah dengan komunitas. Tapi kalau sama aku minta standarnya beda. Jadi, jadi aku pengen eksperimen soalnya. Aku pengen eksperimen. Jadi kalau sama aku nanti aku pingin mintanya koyok sing tak kirim seperti itu. Terus kalau komunitasmu ya silakan, kamu yang kan memang atur. Silakan. Cuman kan kalau sama aku pingin sing inilah yang membawa khas gayaku. Jadi kayak gitu. Aku pingin percobaan juga. Jadi kalau apakah dengan seperti itu memberikan istilahnya efek value nilai. Soalnya aku sering di belakang itu aku misalnya ada upload itu ya aku monitor kan, terus tak ganti ikonnya, jajal tak ganti. Dan memang sedikit ada ini apa peningkatan. Jadi kan YouTube itu kan video lama kan direkomendasikan lagi kan. Ya. Nah itu kesempatan sebenarnya update thumbnail, update deskripsi, yang lebih bagus, pokoknya semacam itulah. Dikasih elemen-elemen apalah. Gitu. Jadi kan selalu ada siklus kan. Ya, putaran bola salju. Jadi dia muter terus dan putarannya bisa yang gede sama yang kecil. Nek menurutku kadang kan YouTube ya channelmu itu kan meskipun aku udah nonton ya berkali-kali, tetap aja diputar sama dia di rekomendasi di video rekomendasiku home timeline lah ya istilahnya. Jadi misalnya videomu yang paling populer ya demo itu kan terus saya ada di rekomendasiku di halaman timeline rekomendasi video yang layak ditonton. Itu jadi kadang juga enek sing memang sing belum pernah aku tonton ya direkomendasikan juga. Nah kalau misalnya nih video lama terus direkomendasikan tapi terus karena ada suatu hal misalnya ikonnya thumbnailnya nggak catchy gitu kan, terus yang direkomendasikan kan kadang skip, jadi dia akan melihat thumbnail yang lain kan yang lebih menarik. Akhirnya kalah saingan lah istilahnya. Dan itu yang memang menjadi tren kan ya. Jadi kayak thumbnail itu kayak sebuah tren. Tapi tren yang ikonik, kadang khas. Nah kan, sebenarnya YouTube juga opposite kekhasanmu itu apa? Dia juga ini agak lumayan ini. Aku satu video view-nya dalam beberapa hari ini naiknya cepat. Dari 1.500 sekarang 2.500 nih. Ada satu video. Makanya aku lihat kalau ternyata ini sampai ke 20K, berarti ini sudah kena putaran bola salju. Jadi, nah ini yang menyebabkan pulang TKI Hong Kong. Yang kemarin pulang ke Indonesia itu kan tidak karantina. Nah kan Indonesia sekarang lagi wow berita itu kan. Nah itu YouTuber Taiwan, YouTuber Malaysia sempat mampir terus komen takon gitu. Aku harapnya mulai wi. Jadi kan wis lebaran wis selesai kok cek sing pengen mulai. Kan setiap hari itu ada orang pulang di TKI atau BMI itu dimanapun ya. Itu setiap hari karena jumlahnya banyak. Yang kemarin aja yang pulang, yang tanggal 1 kemarin itu digabungin jadi tanggal 2. Itu ada 100 orang. Makanya KT Pacific itu memberikan diskon. Ya itu hanya info aja sih. Pas selalu ada. Makanya aku juga ini awalnya audiensku saya coba untuk teman-teman yang di
Hong Kong ini ya, buruh migran kan. Nah, nanti lama-lama kalau udah monetize pun akhirnya akan menjadi sebuah konsumsi publik. Dan aku memang nggak kepingin dalam artian gaya konten sing kadang mangan ambek bojo digawe konten, jalan-jalan digawe konten, aerobik digawe konten, walaupun itu sesuatu yang itu sesuatu yang sah gitu. It's not me. Aku kepingin kontenku itu ada membawa pesan, membawa message di mana bukan hanya hiburan kan, bahwa arek iki omongannya kena dirungokno. Nah, itu yang menjadi poin. Nah, oke, nek tampilan dari tempatmu project kita nanti kayak gitu ya. Harapannya sih seperti itu, karena kita cari partner ya untuk lawan bicara supaya bisa artinya capable lah. Bukan nggak akeh. Kadang aku ingin mewawancarai arek sing wis cuma 8 video, dia punya 8 video tapi tembus monetisasi dalam durasi waktu. Oh, sing resep ya. Yang makanan itu kan. Nah, itu aku bertanya pun yo piye ya anjene kemampuannya dewe-dewe, aku harus benar-benar iso ngatur. Tapi kan itu iso dilihat kan polanya. Jadi dia lebih ke resep, apa istilahnya cara. Kan YouTube itu kan memang ajangnya ini kan apa kayak tempat belajar, tempat apa istilahnya mencari informasi. Yes. Jadi video-video yang non vlog, jadi yang kayak cara membuat masakan, atau cara belajar bahasa apa, atau cara pakai kamera itu pasti populer. Dan beberapa dan YouTuber kan memang kadang memang pekerjaannya itu jadi apa mereview kayak misal jadi apa kosmetik reviewer. Jadi ya wes keahliannya itu ya authority, makanya kemarin aku kan bilang authority. Jadi kalau keahliannya di situ ya udah aja upload itu satu tema. Nah kebanyakan polanya kan orang-orang teman-teman komunitas kan kebanyakan yang bagus kan performansinya bagus kan yang satu tema masak. Ya udah itu aja. Jadi maksudnya akan terus, maksudnya orang-orang itu nggak akan kecewa dengan channel itu kan karena sesuai ekspektasi mereka. Mereka akan bagi-bagi resep ya sudah. Jadi kecuali kalau vlog pribadi gitu kan, apa menurut jarimu kayak aerobik atau jalan-jalan. Kalau yang travel vlogger ya itu biasanya ya emang jalan-jalan terus. Ya itu satu tema ya pasti bagus. Polanya kan kebaca man. Jadi ya kalau mau menurutku ya opini aja ini. Ya. Kalau mau ini ya satu tema ya wis itu. Bikin aja terus itu. Makanya ketika aku tak pikir-pikir yo, aku sing tak tonjolin kan kemampuan berbicara sebenarnya, kemampuan ngomong, kemampuan komunikasi ya. Akhirnya ya inilah salah satu ajangnya dengan kayak gini, podcast, terus mungkin makanya aku bikin narasi. Ini kan pendapatku kan menurutku kan misalnya bikin channel tentang teknik public speaking misalnya itu yang mendidik generasi apa kan sesuai keahlianmu kan dari public speaking atau marketing itu bikin channel di situ, maksudnya sub channel lah istilahnya. Di situ kamu ngomong itu aja public speaking sampai double, pokoknya kan banyak tuh yang bisa dibahas. Anggap aja bikin buku gitu kan, buku terus video ini tentang itu aja gitu. Nah, kan tapi karena kamu kan passionnya lumayan akeh ya, banyak, jadi ya makanya channel yang sekarang ya tetap dibikin sekarang, tapi terus yang sub channelnya yang misalnya ini ya bikin di situ misalnya public speaking, ilmunya ben gak aus gitu kan.
dan menurutku memang sesuai dengan kebutuhanmu ya menurutku. Awakmu kan kalau nggak melakukan sesuatu tuh menurutku loh ya, kadang nggak terpuaskan lah istilah itu. Ada sesuatu yang gimana gitu, maksudnya sesuatu yang kurang. Makanya dan kalau terfokus menurutku kan tercurahkan di situ, terus kalau ada sesuatu yang menarik, sesuatu mengecewakan, misalnya kecewa gitu kan, kamu bisa ke sub channelmu untuk berkonsentrasi di situ kamu nggak akan kecewa. Ngerti maksudku nggak? Ya, maksudnya kalau ada sesuatu di luar yang aku nggak suka kan aku bisa kembali ke hal yang tak senengi di sub channel itu kan. Gitu. Jadi apa ya, kan banyak tuh ada jenuh lah istilahnya. Misalnya aku misalnya jenuh dengan channelku yang sekarang budaya Jepang ini yang nggak jelas. Tapi aku punya channel misalnya menggambar misalnya. Ya wes aku nang gambar kuno terus kan aku nggak peduli sama subscriber dan apa segala macam di channel yang utama kan. Jadi aku senang dengan channel menggambarku, ya wes aku gambarnya kuno terus gitu. Nah, misalnya contoh. Itu yang sebenarnya memang menarik, tapi sekali lagi kan manajemen kembali lagi kan di YouTube selalu berbicara sesuatu yang khas kan. Jadi apa sing mbok senengi khas iku tutup no, tetapi hidup akan seperti itu kan yo setengah monoton ngono. Jadi ya nek anjene wong sing seneng nang kono terus ngono kayak mancing ya kan. Nah, dia akan mengumpulkan orang-orang yang tukang mancing gitu, yang seneng tukang mancing. Nah, sedangkan Eman kalau kemampuan kita itu sebenarnya punya multi talent, tapi ternyata terus kita harus bikin 2-3 channel yang jelas, yo nggak apa-apa yo, asalkan memang kita benar-benar fokus dan nggak ada pekerjaan yang lain kan. Tetapi sekali lagi pekerjaan nge-YouTube ini kan di startup-nya pasti akan berat gitu, belum nampak akan nilai. Jadi kadang di situ ada sebuah dilema gitu. Nah, tapi makanya aku terus ya aku udah kemampuan ngomong, ya udah apapun yang pengen tak omongin. Aku don't care dengan kekhususan, tetapi yang jelas aku bangun karakter, aku bangun branding Sandro itu siapa, sebagai apa dan bagaimana, terus DEO opo dengan segala bentuk, biar orang itu akan mengenalku bahwa memang wong iki TKI nang Hongkong ini, tapi cara berpikirnya song ini, jadi orang akan aku kepinginnya ngeset branding, karena yang sekali lagi yang disampaikan sama YouTube itu bahwa broadcast yourself kan, artinya broadcast yourself ya sebenarnya kan nggak terbatas dengan satu hal kan. Jadi selfmu itu enak opo ae, gak apa-apa kembang nang jeruku. Kadang orang-orang ngomong nek channelnya pengen sukses kon langsung satu item ya. Mungkin di awal untuk ngejar monetisasi biar cepat dikenal sama algoritmanya YouTube, iya. Tapi setelah monetize barulah keluarin segala sesuatunya juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal juga sudah campur-campur juga nggak jadi soal sih sebenarnya. Kalau kita akhirnya enjoy aja menikmati di konten itu kan. Intinya benar-benar fleksibel kan. Nek menurutmu piye? Nek menurutku sih ngono. Fleksibel. Ya, menurutku kita tuh sebenarnya aku, awakmu dan teman-teman komunitas itu sebenarnya sudah ada satu tema. Maksudnya itu kita kan orang-orang di luar negeri. Terus temanya itu kan, ya seluk-beluk nah kamu jalan-jalan di Hong Kong, kamu meliput demo di Hong Kong, mewawancarai TKW di Hong Kong, kan temanya tetap Hong Kong. Tetap. Nggak tiba-tiba kamu terus naik Gunung Semeru Indonesia gitu kan, terus meliput wisata Indonesia gitu kan, enggak. Jadi tetap Hong Kong dan seluk-beluknya. Ya menurutku sih ya itu tetap satu tema. Cuman tadi itu kalau aku lihat polanya yo awakmu yo wis sadar sih, maksudnya sing gampang dicari orang, terus view-nya gampang di-subscribe orang, kan kebaca polanya yang lebih khusus lagi, keahliannya sih mereka masak, keahlian
Soalnya kan dia nggak tergantung ini kan, viewernya nggak di Hong Kong aja kan, dia Ya. global, teman-temanmu yang masak itu kan global, viewernya nggak cuman orang yang tertarik sama Hong Kong, enggak, tapi semua orang tertarik sama masak yang ada kemungkinan memang ada di seluruh penjuru dunia. Kan terlihat, makanya targetnya kan udah jelas. Nah kalau yang kamu misalnya teluk Hong Kong, TKW di Hong Kong, ya orang-orang yang tertarik di Hong Kong, nanti apakah kerja di Hong Kong, pokoknya yang tertarik dengan Hong Kong. Oh no, dan nggak akan ada mungkin orang di Amerika terus nggak tertarik Hong Kong terus bakalan lihat videomu, kan enggak. Kecuali kalau memang dia punya sesuatu yang nantinya pingin investasi di Hong Kong atau apa gitu kan. No. Like dihitung-hitung kan misalnya resep masak kan, setiap ibu rumah tangga di dunia pasti akan mencari resep. Ya udah jelas, jadi hitung aja jumlah ibu rumah tangga yang ada di dunia dengan bapak-bapak atau orang yang tertarik ke Hong Kong, berapa besar jumlahnya kan kelihatan. Tapi ya makanya itu kan sering dibahas juga kan, itu target itu kan belum tentu sama pemasukan uang, iklan, biaya iklan. Jadi misalnya kamu menargetkan yang lebih khusus itu kadang kan nilai iklannya lebih tinggi. Itu kan sering dibahas juga. Jadi misalnya mancing, misalnya komunitas mancing itu ada kemungkinan iklannya akan lebih mahal daripada resep. Karena dia akan targetnya si tukang mancing, komunitas mancing, dan ada kemungkinan kan targetnya kan jet-set orang-orang yang kaya. Orang yang kaya itu iklannya pasti bayar uang banyak ke YouTube kan, dia akan porsinya akan besar, terus pemasukannya akan besar. Oh no. Nah, kayak misalnya finansial gitu kan, 1%, apa-apa itu kan pasti mahal, soalnya kan manajemen, apa sih ngelihat kan pasti para bos, dan iklannya yang lihat video-video kayak gitu kan CEO apa gitu kan. Biasanya terus iklannya kan iklan-iklan kebersihan, perawatan tubuh pria umur 40 tahun yang istilahnya duit akeh kan. Dari situ iklannya kan mereka akan bayar banyak kan ke YouTube. Dan di situ YouTube juga ini kan ngeset harga untuk iklan-iklan kayak gitu tinggi harganya. Jadi menurutku berarti mereka waktu bikin itu mikir ya. Jadi mikir para YouTuber itu kadang kan misalnya awakmu misalnya jual si alat kopi misalnya, atau kopi itu kan jelas tuh yang lihat tuh pasti orang-orang kaya yang nggak ada kerjaan, ya pagi ngopi. Segmennya. Ya pagi ngopi para CEO itu kan. Terus iklannya itu pasti kayak parfum Giorgio Armani, jas, ngono-ngono lah yang larang-larang. Nah di situ ya dibayarnya tinggi. Berarti terus di YouTube ini wake ya. Jadi nek spot wong iklan itu berarti sak donya dia mau apply ya untuk ibaratnya kate tak iklano dengan kriteria BCD, dan YouTube pun memberikan penawaran ya. Iya, ini istilahnya apa? Iya. Apa istilah itu? Mereka YouTube tuh punya, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah di semua periklanan kan gitu, mereka ada apa istilah CPM, apa kayak rating harga lah, standar. Dan dari situ kan ada lelang istilahnya. Bukan lelang ya, kayaknya iya lelang. Jadi dia yang mau bayar banyak misalnya di channel ini, ya dia akan diambil sama YouTube karena paling besar kan duitnya. Nah terus akhirnya yang masuk ke si channel itu ya pasti berapa persen kan gede kan.
Itu. Makanya kan sering nih para YouTuber kan kalau ngelihat di channel-channel mereka terus nasihatnya ke para YouTuber muda, pemula itu kan gitu. Jadi kalau ngelihat segmen kan belum tentu kalau misalnya terus subscribernya banyak gitu ya. Tapi yang lihat para ibu-ibu misalnya sedunia gitu kan targetnya mungkin akeh cuman ya apa istilahnya iklannya mungkin ya nilainya juga nggak sebesar misalnya tadi mancing misalnya atau si Mas siapa koktail itu. Ya, aku penasaran si Mas itu tuh pasti iklannya gede masuk ke dia. Soalnya kalau yang lihat dia tuh videonya dia orang yang suka koktail ya di hotel itu jelas ya orang-orang kaya kan. Ya. Segmennya. Orang-orang yang suka minum koktail itu jet set itu pasti iklannya ke dia itu coba kalau penasaran iklannya apa aja Mas yang keluar di videomu misalnya gitu kan nanti kalau misalnya iklannya tentang jas iklan apa gitu yang wah itu pasti uangnya gede ke dia meskipun dia masih berapa 500-an subscribernya kalau nggak salah 600 700 itu penasaran sih Mas itu dia kita tunggu aja nanti monetisasinya dia. Kalau udah 1.000 nanti kita lihat monetisasinya dan bisa jadi bahan kajian kan. Sebenarnya memang ya sekali lagi kan ya luas ya. Berarti YouTube ini benar-benar wah, benar-benar sesuatu yang gede banget ya. Jadi wis gak dan di situ ada perputaran bisnis juga yang lumayan gede ya. Jadi wong iklan dan semuanya sampai TV pun sekarang udah masuk ke YouTube kan. TV aja dimasukin ke YouTube gitu. Jadi platform luar biasa gitu. Tapi ya nggak tahu ke depan lagi mau ada platform kayak apa lagi kan. Virtual. Tapi yang jelas ya jangan wake ya jadi gak cuma sak menit tok YouTube ya. Jadi dan 45 banding 55 loh di YouTube itu. Dia dapat 45, kita dapat 55. Misalnya gede lumayan. Nah ya jadi aku pikir apa ya? Fair ya. Jadi sistemnya dia itu bisa ya enggak supaya fair ya. Oleh barang kan. Oleh duit. Dan seolah-olah akhirnya terlihat kayak gampang. Golek duit supaya YouTube seolah-olah ya begitu dia sudah naik ke atas sudah kenceng itu kayak yo iso jadi objek untuk kita cari pekerjaan atau bisnis. Gila sampai. Aku karena penasaran, maka si kamu public speakingmu kamu jual dalam video itu aku penasaran juga kamu iklannya nanti ya, yang lihat kan pasti manajemen kan orang manajemen yang berduit kan pasti ingin belajar di situ. Nah itu kan iklannya pasti si apa ke arah-arah yang segmen itu kan orang-orang preparlente lah istilahnya. Maksudnya orang-orang ya mahasiswa ke atas lah ya. Mereka kan pinginnya pengembangan diri, self improvement. Di situ kan yang lihat kan pasti. Nah kalau kamu segmennya misalnya pingin yang lihat kamu tuh para TKW misalnya, para TKW ya segmennya seperti itu kan misalnya. Iklannya aku penasaran juga mbak TKW itu kalau ngelihat iklannya opo gitu. Gitu kan. Jadi dan apakah itu harga aku nebaknya sih kan mereka ibu-ibu ya termasuk ibu paling ya kayak baju kosmetik gitu paling ya SK general lebih general jadi lebih general nek tak delok iklane rata-rata ya apapun masih masak opo itu sih general jadi antara kesesuaian iklan dengan kontennya itu sih gak korelasi nek gak korelasi itu kan artinya berarti dia general. Tapi nek wis korelasi misalnya masak-masak tapi iklannya wis bumbu ayam, terus iklannya panci, sing istimewa, Maksim itu kan berarti sudah kekhususan iklannya tadi udah masuk dan itu mungkin value.
nilai yang dia dapatkan mungkin agak lebih tinggi. Karena memang channel khusus aku pikir ya gede di duitnya. Channel khusus loh ya kan. Karena memang sudah khusus apa? Emang wingi ndelok nggone noni kan masak gitu kan. Masak. Nah, jadi yo subscribe kabeh. Jadi wis koyo terkumpul ngono. Jadi wis jadi fake nang kuno gitu loh. Jadi kekhususannya nang kuno sehingga YouTube pun juga akan mau sebenarnya kan mempermudah YouTube untuk nglebokno iklan sing misalnya enek bumbu panganan, enek bakul panci, enek penggorengan. Iki tak lebokno karo wong sing subscribere 50 dan dia memang khusus membahas masalah masak, resep, cake, kue kan kayak gitu tuh sebenarnya. Itu mungkin. Dan ada yang menarik lagi itu kan segmennya kan tergantung negara juga. Jadi ya. Jepang kan nilainya tinggi apa iklannya. Amerika kayak Jepang Amerika lebih tinggi ya, sama Prancis. Maksudnya negara-negara top lah ya. G20 itu kan. Kalau makanya kan caption bahasa Inggris itu pasti itu mengundang. Jadi makanya dulu Ardi kan aku pernah cerita si Ardi ngeblog itu dia akan bahagia banget kalau view-nya itu dari Jepang banyak karena dia gajinya akan naik misalnya lebih dari 2 juta per bulan kalau yang lihat itu Jepang banyak. Makanya dia itu sering dulu minta san liatin san blogku. Makanya aku ya kalau sempet aku lihat tapi enggak ya enggak. Oh no. Loh iya loh. Makanya kan KB enek sing konten-konten misalnya target negara Jepang, negara Korea. Enek sing kayak gitu. Jadi kadang iku nek wis apa ya wis menurutku juga ketika kemampuan public speakingnya bagus, ketika aku ngeditnya, aku gaya eye catch-nya itu tidak sedemikian rupa, yang terjadi juga kemampuanku itu kayak terlihat sederhana ya kan. Kembali lagi fungsi editing untuk mendukung bahwa apa yang sebenarnya ada dalam diri kita itu benar-benar berpengaruh gitu loh. Makanya kenapa mereka yang sudah spesialis kayak channel 1% itu benar-benar dia bikin tim kan. Benar-benar ikut digaya proyek koyok kerjaan gitu. Jadi yang setiap karena production house kan, jadi harus menghasilkan karya dan karya itu benar-benar menjadi mempunyai nilai. Nah, itu kan semakin gede semakin kan yo mikir gitu. Nek menurutku sih ya. Akhirnya ngomong YouTube, makanya sing di kemudian hari nanti bakal kalau kontennya itu kayak cuman rumah tangga, artis ngene-ngene ya bakal akan ditinggalin ketika ada orang sudah mulai berpikir pinter kan. Orang sudah mulai berpikir pinter, kecuali kan aja nih saiki erane sing nonton kan sembarang kalir kan. Wong delok YouTube wis ibu-ibu rumah tangga tukang gosip kan ya mungkin delok artis. Tetapi tidak ke arah dunia ini kayak apa penemuan baru, tapi intinya di market dewe kan. Makanya kayak artis sih wis hal-hal sing diupload di ngunu-ngunu tok yo. Penontonnya yo akeh gak iso piye gitu. Gak iso piye. Maksudnya yo karena dia sudah public figure gitu loh. Jadi penontonnya bahkan gak ngurus kan, bahkan pinter, bahkan bodoh, bahkan tontonan itu akan membuatmu jadi gak pinter yo kan, tetep gak enak sih delok gitu kan. Soalnya kan pemirsa itu butuh variasi man. Iya. Jadi kan kamu misalnya awakmu nonton yang YouTube itu kan nggak seru 1% gitu kan enggak. Iya. Pasti selain itu kamu akan lihat yang ringan-ringan, komedi gitu kan. Jadi mereka ya pasti punya satu segmen yang melihat. Aku ya seneng delok artis-artis Jepang mangan mie ngono ya seneng lah delok mangan mie tok.
mlaku-mlaku ngono. Iya, kan. Gak jelas. Tapi ya tetap aku ya delok ya gak serius, kadang ambek resik-resik. Jadi emang ringan, memang seperti itu. Ya, makanya sayang nek awake dhewe gak masuk ke dalam bagian itu ya kan. Maksudnya gawe dan berkreasi ya kan. Sedangkan barang-barang sing mungkin gak patek bejaji atau ya hanya lucu-lucuan konyol-konyolan aja bahkan penontonnya ya kan edian gitu. Jadi kadang ya nggak lucu. Apa ya aku mikir apa numpak sepeda moro-moro kedegur kali kan. Video-video lucu. Apa kok enak sepeda itu kali? Juga kan kayak nang Instagram itu kan lucu-lucuan. Oh, iki apa jenenge? Dinaikin ke YouTube komedi konyol kan. Jadi sing CCTV juga kan. Nang YouTube juga ada yang ya tampilan CCTV ya nek wong kejebur apa-apa ngono kan. Dan iku sing delok pun yo MM-an aku mikir, wah berarti dalam membaca pasar sing di YouTube keren kan. Uteke ringan-ringan kan, konten ringan. Nah, uteke mereka itu wis iso nggawe platform sing kayak ngene gitu loh. Menurutku. Jadi luar biasa sing duwe kayak Facebook, jadi aplikasi-aplikasi, bisnis aplikasi, sembarang kali serba aplikasi ya. Sampai saiki nek aku ndelok nang aplikasi ku ngene ndik kan dodolan di situ langsung diklik sing mbok tuku jenis apa barange kan regane wis diduduhno apa-apa alamat mundi kowe dibayar cash apa dibayar pakai kartu iku wis enek pilihane garek wong ngisi tek transaksi deh. Jadi aku mikir wis sampai kayak ngono. Ya bisnis itu kayak dulu kan dari dulu wes kan televisi. Teleshopping. Ya. Itu sudah 80 tahun, 80-an kan wis ya karek neng internet tok ae kan. Teleshopping kan ket biyen wis ono Mas. Ya, didelok nang TV awale kan. Biyen kan platformnya TV, terus dono neng ruangan kan enek call center istilahnya. 20 orang nerima telepon gitu kan. Dari situ kan transaksi. Nah, sekarang kan platformnya internet. Jadi mau ganti cara itu. Ket biyen ya wis. Tapi nek tak pikir yo ya karena akeh platformnya saiki yo enek IG, enek Facebook, enek YouTube akhirnya orang kan dengan caranya masing-masing membuat supaya wong tuku gampang. Jadi tambah suwe iku urip tambah gampang. Ini enek wong ngomong tambah suwe tambah susah kan ya kan. Loh, tapi kan enek menungso sing ngerasa bahwa tambah suwe kok uripku tambah susah wong menek corona ini kan. Padahal segala bentuk kemudahan itu kan sudah di-set up ya. Ayo nek menurutmu ya kita sekarang menggok ke topik bahwa kehidupan itu sepakat enggak? Makin lama itu semakin gampang. Tapi kenapa kok masih ada juga manusia-manusia yang mengeluh gitu. Nah, ini kena di tagline. Coba sing mengeluh sapa coba? Ya kan orang-orang sekarang misalnya ya gara-gara virus terus gak iso kerja. Sing biasane bakulan ini terus diseneni karo pemerintahe terus dia ada yang buka nek ditutup terus masuk zona ngene. Padahal semua sudah tersedia ketika kita mau pakai platform apa, menggunakan cara bagaimana untuk berjualan. Apa enggak melek, apa ya uripe ngono-ngono ae dadi dhek gak ngerti sesuatu yang piye. Mungkin nanggonmu gak enek lah orang-orang, aku gak ngerti. Enek apa ora wong sing dengan kehidupan itu ngeluh. Padahal wis sebegitu karena corona. Ya bisa jadi corona apa mungkin mengeluhnya gara-gara aku kok gak enek hiburan yo, aku kok gak
Kok ini yo ibaratnya. Pokoknya tipe mengeluh lah, apapun tipe pengeluhnya gitu. Sing mengeluh nang aku ku biasanya wong sing iki sih, maksudnya lek kancaku ya misalnya. Apa koyo awakmu lho neng omah misalnya nang omah terus itu stres. Itu paling mengeluh ning kono. Nah, gara-gara corona dia gak iso dolan. Itu stres. Terus ngomel-ngomel. Ngomel. Ngomel-ngomel. Ngono. Mengeluhi ngono tok sih, tapi like maksudnya yo iku gak serius itu. Ya separuh serius lah. Dia kan wis terbiasa tiap Sabtu Minggu itu sibuk. Maksudnya kayak olahraga mbak komunikasi, kue kendo misalnya dia itu main kendo. Jadi kadang dia setiap Sabtu itu kan ada apa latihan lah di apa dojo gitu. Dojonya. Nah, makanya kan dan dia kalau nggak kendo stres. Gitu kan. Nah, itu. Kesusahan secara ekonomi ya banyak karena corona. Ya karena ya itu tadi orang-orang nggak siap sama kayak di Indonesia kan nggak siap kabeh. Terus misalnya masih pemerintah sudah memberikan himbauan untuk pakai aplikasi buat jualan gitu kan. Ya karena nggak biasa ya terus yo khawatir terus karena nggak siap terus bingung. Kalau bingung terus infranya nggak siap ya akhirnya kan ya nggak jalan kan bisnisnya itu susah kan nggak semua misalnya penjual itu punya motor misalnya orangnya dia jualan di rumah biasanya orang datang ke tokonya tapi sekarang terus dia harus delivery gitu kan terus deliverynya piye gitu kan dia nggak punya motor misalnya ya kan banyak yang kayak gitu terus dia nggak tahu tentang Uber Eats misalnya kan kalau sebenarnya kalau IT kan kayak kan misalnya delivery system kan. Tapi kalau nggak ada yang nggak tahu sistem itu kan ya bingung. No. Terus masih anek delivery, terus permintaannya kan juga turun mandu. Misalnya, oke, saya siap, ini saya jualan kebab, saya antarlah ke rumah Anda. Tapi karena permintaan orang-orang ya malas beli kebab karena yaitu sempat takut karena virus bisa tersalurkan lewat makanan. Ya susah kan akhirnya. Permintaannya turun juga. Itu kalau yang sekarang. Jadi nggak cuma di mereka tapi yang jual tapi pembeli juga kan faktornya dari situ juga. No mandu. Oh Indonesia juga gitu kan, karena corona yang sing beli kan ya orang-orang kalau di desa mungkin nggak peduli loh ya, tapi kalau di perkotaan kan mungkin mereka lebih aware. Di desa kan, ya menurutku mereka nggak akan resiko kena corona juga jauh kan kalau pendatang dari luar aja dikit ke desa. No. Makanya kan, tapi kalau di perkotaan kan ya pembeli kan ya akan berkurang. Jadi bisa jawab nggak tentang mengeluh? Jadi ini ketemu konklusi bahwa mereka tidak beradaptasi, bahwa pengetahuan sudah sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya, tetapi mereka masih don't care dengan perkembangan itu, sehingga ketika terjadi sesuatu ya wes hukum alam, seleksi alam akan dialami dengan orang-orang atau pebisnis yang seperti itu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ketika seseorang mengeluh itu adalah orang yang tidak benar-benar memaksimalkan pengetahuannya untuk melihat keadaan sekitar itu sudah seperti apa dan aku mesti kayak gimana kan. Kembali lagi ke pelajarannya Darwin dan Landmark, teori evolusi. Adaptasi adalah sebagai bentuk kunci untuk survive. Makanya kalau
kalau tadi aku sempat juga nonton si Deddy Corbuzier juga terinspirasi sebenarnya bahwa ketika berdamai dengan corona nggak setuju kata berdamai, tapi lebih ke arah beradaptasi dengan keadaan karena corona nggak ngurus awake dhewe kan. Nek berdamai misalnya aku ambil awakmu salaman berarti dua-duanya sudah sama-sama tidak ingin saling menyakiti. Tapi ketika corona kan enggak, dia nggak tetap ingin menyakiti gitu kan. Jadi ya kehidupan kan seperti itu, nggak bisa kita kompromis, yang hanya bisa kita lakukan. Nah inilah yang sebenarnya kadang aku kepingin menyampaikan kepada teman-teman juga bahwa bekerja dari Indonesia ke Hong Kong itu bagian dari beradaptasi. Adaptasi itu benar-benar mereka kepingin menjadi lebih baik dan tidak tergilas dengan sesuatu, dengan masih tersematkan hal yang nggak ngerti dan nggak ngerti. Kajiannya dia melebar dari YouTube sampai akhirnya ke arah adaptasi sampai ke corona. Ini pembicaraan kita udah panjang banget. Tapi yang jelas ya nanti project itu kita mulai deh. Ya, kita ngobrolin part 1, part 2. Kalau mungkin ketika lebih supaya terarah temanya yo awakmu ngomong ade khusus ngomong iki ae. Jadi nek aku mesti mendowo, aku mesti sing pingin tak omongno nang awakmu tambah akeh. Nek gak dikontrol dengan iki kita balik neh. Asli nek menurutku sih gitu karena ya nek wis ketemu ambek lawan bicarane sing apa ya? Sing menurutku kenek dijak diskusi mesti dowo. Tapi ya wis. Cuman ini kan apa ya mikirnya secara jangka panjang. Jadi sesuatu itu tidak harus dibahas saat itu juga. Jadi tetap jadi PR nanti biar bisa jadi konten selanjutnya. Yang konsumsi juga soalnya nggak akan kuat Mando. Yang mengkonsumsi itu orang lihat itu cuma 5 menit sudah cukup. Maksudnya untuk kontenmu yang serius itu 5 menit itu maksimal menurutku. Jenuh ya. Jadi menjawab 2 atau 3 pertanyaannya udah cukup. Misalnya gimana ke TKW ini bisa pulang nggak? Oh bisa tapi caranya gini. Terus kemarin pengalamannya gimana Mbak? Oh kayak gini. Terus saran buat yang mau pulang apa Mbak? Ini. Udah 3 itu waste. Jadi menurutku udah. Jadi kalau terus misalnya punya konten yang lain kan bisa dipecah jadi video yang selanjutnya part 2 misalnya. Jadi kalau ngomong sih boleh panjang lebar, cuman kan kalau di video kan dipecah-pecah kan mending dipecah-pecah. Tapi kalau dipecah-pecah itu resikonya kan ya ngono misalnya orang ini pembicaraan yang itu tuh aku nggak suka, ini pembicaraan yang nomor part 2 nggak aku tonton lah. Ada kemungkinan kayak gitu. Kadang memang ada misalnya pembicaraan itu udah cukup 1 video aja tuh udah ada yang kayak gitu. Kecuali kalau dia cantik, super seksi, nah itu mungkin jadi video 1, video 2 yang nonton tetap banyak. Atau video lucu lah, misalnya video-video entertainment. Yang ngajak mikir itu kan paling atau informasi gitu kan, informasi cuman tahu jawabannya ya wes gitu, kita terapkan nanti udah. Bukan yang apa ya istilah itu like sing kaya wong jalan-jalan, nah itu bisa kan setengah jam sampai 1 jam kan sambil tidur-tiduran nontonnya kan enak, nggak akan stres. Tapi like curhatan misalnya anaknya nggak bisa pulang, kayak misalnya TKW siapa anaknya yang dari Wuhan kemarin yang kamu bikin videonya, yang Wuhan itu kan orang-orang itu paling pingin tahunya dari Wuhan baik-baik aja nggak gitu kan, jawab itu aja was cukup menurutku sih. Yeah. Jadi nggak akan apa ya, jadi keingintahuan kan akan segera terjawab.
Jadi lebih padat. Jadi kalau informasi yang padat, nggak terlalu panjang, tapi dapat ya, kena des. Jadi orang aku kalau misalnya nggak video ini aku loh ya maksudnya teoriku ya. Jadi misalnya 5 poin gitu, wes 5 poin wes di awal disebut 5 poin, nanti yang ini yang nunggu, maksudnya yang nonton itu bakalan nunggu sampai 5 habis itu wes. Oh iya. Atau 3 di awal bilang ada guideline-nya di depan bahwa 5. Di awal aku mau bilang 3 pertanyaan dari Mbak ini wawancara misalnya, wawancara tentang gimana perjalanannya gitu kan, ini begitu terjawab ya sudah, nanti kalau masih ada tema lagi ya dibahas video berikutnya 3 pertanyaan lagi. Oh ya, untuk merangsang. Oke lah, kalau proyeknya kita ya ibaratnya awal opo sing pingin mbok serno, jadi iki poinnya sakmene, jadi ini kita nggak terlalu panjang ngobrolinnya. Karena mungkin, tapi ketika memang podcast itu yang mau dikulik adalah pribadi, yang mau dikulik adalah cara berpikir, ya mesti dowo kan. Aku loh, misalnya aku seneng misalnya si Madavilla ya minimalis. Di tengah videonya aku bosen loh. Iya. Padahal videonya itu yang di videonya bagus, podcast gitu. Tapi untuk seorang Madavilla pun aku nggak kuat, maksudnya untuk nunggu dan ya tergantung uang sih mandu. Jadi aku kan aku istilahnya itu kalau mencerna informasi itu paling 5 menit di awal lah, itu udah kayak lagu kan 5 menit ya, 5 menit atau 6 menit 7 menit lah istilahnya. Satu lagu itu kan wes cukup itu. Nah dari situ aku setelah itu entah melanjutkan aktivitas atau lihat berita atau lihat apa gitu kan, lihat film atau lihat apa gitu kan. Jadi ya gitu, makanya nanti kalau wawancara sama aku ya kita masih punya banyak waktu. Target misalnya 1 kali Zoom ini misalnya 2 topik lah, maksimum 2 topik. Misalnya tadi kan tadi apa kita ngobrol tentang apa tadi? Misalnya visualisasi YouTube. Visual. Itu visualisasi YouTube. Apa sih yang paling ingin dicari uang visualisasi YouTube itu kan? Misalnya apa sih yang bisa membuat video itu menarik gitu, paling menjawab itu tok ae wes cukup. Terus habis itu topik kedua misalnya tadi iklan lah, tentang iklan. Apa sih iklan di YouTube, Pak piye cara kerjanya misalnya. Menjawab itu wes dalam 1 kalimat atau 2 kalimat itu cukup. Dan itu kalau buat di video ya, tapi kalau kita ngomong kayak gini kan buat konsumsi pribadi kayak gini, diskusi gitu kan, ya bisa panjang lebar. Nanti ya bisa kamu cut sendiri sih kalau di waktu ngedit kan. Iki langsung aja ngobrol ngalor ngidul. Kadang-kadang produk budak nggak konten apa wis podcast saya ngobrol ngalor ngidul. Nah, terakhir ya. Ini terakhir. Terakhir gue tak tulis apa guideline, ngobrolin iCats-nya YouTube, ngobrolin iklan, ngobrolin mengeluh, dan yang terakhir nanti ngobrolin tentang wong Jepang, tanggapan apa cara mikire wong Jepang nek karo corona piye. Penting. Aku pengen ro. Lah aku kan duduk wong Jepang. Ya enggak, maksudnya di lingkunganmu sekitar ya, Nek. Jadi sebagai pembanding, aku kan yo nang Hong Kong. Nek nang Hong Kong bener-bener sampai apa kipas meja kabeh iki dilapi antiseptik bolak-balik. Nah nek Jepang iki piye? Sama. Jadi kan sudah protokol global kan. Jadi
istilahnya kayak bioskop. Awal-awal dulu sebelum bioskop ditutup kan ya gitu kan. Semua ya dibersihin, dikasih antiseptik. Terus, tapi terus habis itu kan bioskop ditutup kan, nggak boleh beroperasi. Ya habis itu kan udah dalam ini lah apa sebulan yang lalu itu apa, lockdown lah istilahnya. Tapi kalau di Jepang kan istilahnya gawat darurat. Nah itu ya sama prosedurnya. Jadi kalau memang lagi ini ya dibersihin. Terus kayak apa gagang pintu segala macam gitu kan ya dibersihin antiseptik. Kalau sekarang sih sing tak delok ning di swalayan supermarket itu ya selalu ada antiseptik kan buat ini. Cuci tangan. Cuci tangan. Paling itu aja. Tapi nek mindset-e cara mikirnya DE ketakutan banget nggak atau sampai paranoid atau ya sudahlah memang virus kayak gitu. Ya wis lah, ada kudu adaptasi dan kudu pinter-pinter dhewe. Sebagian wong-wong sing kanca-kancamu apa sing ngomong-ngomongan ambek awakmu. Iya. Kebanyakan sih mereka apa ya nggak ngomong sih. Ini kalau teman sekantor ya, mereka tuh ngikut istilahnya program pemerintah kalau emang dihimbau ke untuk nggak ke kantor ya udah mereka nggak ke kantor gitu. Terus apa orang Jepang sendiri kan ini kan Mandu nggak terlalu vokal kan untuk masalah corona. Mungkin yang sing vokal itu kan yang di berita-berita di TV kayak pembicara komentator. Nek dunia biasa ya wis ya gak apa-apa protokole ngono ya kudu deloki wis ngono tok ya. Ngikut enggak protes, enggak apa, enggak demo gitu enggak kan. Mereka apa ya menurutku paling agak susah pas apa istilahnya waktu mulai gawat darurat itu. Jadi dicanangkan untuk tetap di rumah itu masih adalah sehari 2 hari itu mereka masih nggak nurut kan, beberapa nggak nurut. Tapi terus habis itu terus perlahan-lahan terus akhirnya nurut lah ya istilahnya. Nah sekarang kan udah gak gawat darurat. Tetap wong-wong cek senengane ning omah jadi terus mereka keenaan apa piye nggak ngerti aku jadi mereka berarti di sana statusnya wis gak gawat darurat ya? Enggak. Cuman sekarang ini baru 2 hari dicabut kan ini nggak gawat darurat tapi karena naik lagi penderitanya naik apa yang kena terjangkit di Tokyo itu naik lagi yo kemarin malam itu wali kotanya kayak alert meneh, peringatan meneh. Jadi ya tetap masih ya udah dicabut ya tetap protokolnya dijalankan. Tetap dijalankan. Sekarang kan tetap aktivitas kembali normal cuman apa ya karena masih pandemi ya jadinya berkurang ini. Kalau misal sekolah ya separuh-separuh. Udah masuk sekolah tapi yang masuk kan digilir. Terus kantor juga gitu. Kantor tuh kalau yang perlu-perlu aja datang ke kantor. Kalau enggak ya di rumah aja. Terus kalau toko-toko wis buka. Cuman yo tetap ya sepi. Nah jerimu ini Apita wong blonjo akeh. Wes lah Apita memang nggak tutup kan masih gawat darurat. Cuman tetap buka ya. Tetap buka, cuman jamnya dikurangi jam 8 wis tutup. Berarti tak koyo Indonesia ya mall ditutup kabeh keramaian tapi Jepang enggak ya? Mall-mall tutup. Tuh di Shibuya, Tokyo itu tutup. Sing besar-besar. Nah, Apita kan termasuk lokal maksudnya perumahan. Di perumahan, kalau sing di perumahan itu yang lokal swalayan apa itu masih dibuka.
Jadi swalayan neng ngene Welsia juga buka kayak gitu. neng Tokyo neng Shibuya tapi lek sing jualan kayak sayur ya tetap buka. Jadi kayak itu buat kebutuhan sehari-hari ya buka. Sing tutup kan kayak hiburan, Oh iya. klub, bioskop, pub, segala macam sing bowling lah, olahraga, gym itu tutup kabeh. Yang gak penting-penting tutup. Yang entertainment tutup. Tapi kebutuhan sehari-hari tetap buka. Tetap ada ya. Tadi kayak Welsia, terus 7-Eleven, Sukiya, nek tipis-tipis kayak gitu ya tetap diizinkan buka ya, nggak masalah ya. Karena memang nggak warung-warung, nggak kerumunan. Warung-warung tetap. Karena keluar masuk masih oke ya. Soalnya nang Indonesia warung kopi, warkop, gue arek-arek nyangkruk, gak oleh ya wis. Oh iya, Starbucks ya tutup. Di sini Starbucks tutup. Terus apa meneh yang tutup? McD itu kan cuman ini apa? Istilahnya cuman take out. Jadi nggak boleh makan di dalam, bawa pulang. Itu oleh Starbucks benar-benar tutup. Hebat tuh Starbucks itu. Rugi berapa ya? Tapi mereka nggak, demi ini mereka mengorbankan ininya, mengorbankan apa istilahnya, keuntungan, profit. No. Oke. Jadi saiki normal kabeh, wong kerja juga sudah mulai normal ya. Udah balik kerja sing kan tapi ya digilir tetap. Jadi nggak semuanya 100% keluar ke kantor itu enggak. Jadi perusahaan itu, temanku kemarin sing perusahaan gede kayak istilahnya Indonesia itu apa ya, kayak perusahaan apa sih, perusahaan gede lah. Itu tuh ini gudang garam misalnya. Itu sebulan itu kerja di rumah paling ini ya, seminggu itu 2 hari kerja di rumah, 3 hari di kantor. Oh iya. Ya padahal Indonesia kampus dosen-dosennya yang ngono. Distribusi lah, satu seminggu nggak full. Jadi untuk mengurangi arus manusia kan kayak gitu. Betul. Jadi no. Tapi lek di kantor tuh bener-bener sing neng itu mau ini paling iki mangen neng oleh sak kantor sak lantai cuma 4 orang yang masuk kerja. Oke. Sip. Jadi nanti tinggal project berikutnya dengan iCats-nya. iCats yang berbeda. Kemudian temanya juga karena itu mikir, kita omong-omongannya membuat orang jadi mikir ya, dibatasi seberapa tema, sudah selesai, berarti kita bahas di berikutnya lagi, sampai nanti akhirnya bahwa subscriber kita akan minta, tolong dong bahas ini, tolong dong bahas itu. Nah, itu kalau sudah sampai engage-nya kayak gitu, kalau sudah mereka berantusias kayak gitu, itu baru kita kena gitu. Jadi subscriber kita itu benar-benar kayak kekunci gitu. Ya udah kalau gitu kita bilang pesen aja sekarang, terus kamu taruh di depan. Nanti biar orang itu nggak habis ini, nanti ya kita ini selesai dulu, habis itu kita nanti rekam lagi. Jadi bagi yang tertarik kita ngobrolin apa silahkan tulis di komentar atau bilang ke Mas Andro. Nah ini bagian ini ntar kamu taruh di depan, soalnya biar kita ngobrol antara Hong Kong dan Jepang dan segala macam pembicaraan. Ya apa sih yang kamu ingin bicarakan? Nah, kan keren tuh, itu kan asik tuh kan. Nah, nanti iso lebih spesifik diarahkan. Oh di kontenmu sudah ada. Oh belum ada kita bahas kan gitu. Oh yang ini sudah ada, jadi buat subscriber. Jadi kalau pesan kita taruh di belakang kayak gini, orang itu tidak akan apa istilahnya, nggak akan nonton sampai belakang gitu. Ada kemungkinan loh. Jadi kalau 5 menit
awal itu ngelihat videomu terlalu panjang, tutup. Gitu kan. Nah, ya jelas. Nah, makanya untuk mencegah kayak gitu, pesannya tuh kita taruh di depan 5 menit. Istilahnya 5 menit di awal lah ya, misalnya. Nah, ini makanya satu segmen ini, pesan itu kamu nanti taruh depan. Oke, kita kenalan misalnya nama. Saya Sandi dari Jepang, dan ini Mas Sandro Jabrik dari Hong Kong, orang ganteng sak dunia. Kita bersaudara, kita akan selalu berbicara tentang diskusi tentang Hong Kong dan Jepang. Kita berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang YouTube, kemudian bicara tentang apa? Harap tak rekam ngomong. Strategi YouTube dan apa lagi? Dunia pengalaman pendidikan, di Hong Kong dan dunia pendidikan dan Jepang, situasi dan keadaan di Hong Kong dan Jepang. Kalau bagi yang tertarik dan ingin bertanya, bisa langsung tulis di komentar atau hubungi saja Mas Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Dia akan selalu memberikan apa istilahnya, memberikan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Ya, keren. Ya itu awal, ini mana taruh di awal. Ya. Jadi istilahnya kalau kita ajakan itu kita taruh di belakang, itu biasanya ya itu akan tenggelam, dilupakan. Jadi nggak akan sampai ke situ. Aku kalau ngelihat videoku ya di YouTubeku itu nggak, yang lihat full itu rata-rata itu cuma semenit 2 menit. Loh, kamu nggak pernah lihat analitik? Ya, retensi pemirsa, retensi durasi tonton. Ya kan jadi mereka nggak berapa lama. Aku sih lumayan. Jadi makanya berapa? 3 menit. Nah, itu makanya di 3 menit awal itu ini kamu cut ini pesan ini terus kamu taruh di depan. Ya. Oke, kita tadi misalnya kita akan ngobrol tentang ini. Kalau masih ada yang tertarik, nanti tulis komentar atau nanya apa gitu. Nah, terus baru ke inti pembicaraan. Ya. Begindang. Mantap. Oke. Ini benar berarti nanti akan ditaruh di YouTube. Yang ini ya, langsung tak upload. Yang ini langsung tak upload. Tapi Enggak mau edit. Enggak mau edit dulu. Ya, tapi ya nanti ngarep tak kayak di kolom deskripsi atau nanti tak share yang itu tadi ngomong. Jadi nek diedit aku yang editnya gak pinter iki. Katanya tak sebenarnya pengen tak potong-potong pakai Viva Video iMovie yang ada di sini, pengennya tak potong terus tak deleng ngarep iku aku sih bingung. Nek nang HP iso aku, tapi nek nang kene wis utuh-utuh tak tokno nanti di project berikutnya kita akan set up. Aku yo ambil belajar. Yang jelas obrolan kita akan berlanjut, akan menjadi project, akan menjadi sesuatu yang istimewa. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi, memberikan informasi, dan membagi sesuatu kepada lebih banyak manusia di sana. Nis, ojo lali ndang cek. Ben gak kada luar so. Bahaya. Jadi ben dan dikabari aman-aman saja. Oke. Wes gitu aja ya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Podcast hari ini mudah-mudahan sehat selalu. Suaranya bagus nggak ini? Resik loh. Nah, aku cempreng, aslinya cempreng karena aku nggak pakai eksternal mikrofon. Aku memang harus beli eksternal mikrofon supaya suara aku gak cempreng. Keluarnya cempreng, nek standar WE iPhone ini, WE MacBook ini. Tapi kalau dikasih mikrofon suaranya. Kamu kan nggak punya. Nggak punya. Mikrofonnya pakai ini, jadi yang kamera ini, yang di sini nggak ada. Makanya tadi mau beli
mbek bojo sik negosiasi. Lensa jangan lupa. Iya. Oke. Iya, Oke. oke. Siap. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke.